kemudian bergeser menjadi gembira dan perayaan. Bergeser menjadi celebration, apalagi geser lagi menjadi celebration versi dunia kan. Nada yang turun itu itu ya kita bisa mikir bahwa itu nada turun yaitu Kristus lahir. Gak ada keunikan lagi. Kalau begini versi kita, ya gak ada keunikan Natal itu. Justru message-nya Tuhan adalah, lu lihat ya, Tuhan Juru Selamat datang sederhana, ajudannya namanya Yohanes Pembaptis. Itulah yang mewah, itulah yang meriah. Tapi sukacita kita karena janji yang pasti tergenapi. Jadi sebenarnya, kadang-kadang saya selalu merasa heran. Sebenarnya kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis atau kelahiran Yesus. Kadang-kadang orang Kristen langsung ke meriahnya, sukacitanya. Tapi lupa bagian gelap ini yang sangat penting. Kita seringkali maunya yang terang aja, maunya yang sukacita aja. Bahwa yang gelap ini penting karena kembali lagi di podcast Truth and Love Gary Kebonjeruk. Pada kali ini kita akan membahas sisi gelap Natal. Natal identik dengan terang, ya, cahaya, keindahan, kemeriahan. Tetapi jarang dibahas sisi gelap daripada Natal. Suatu hal yang mungkin asing buat kita semua. Dan kali ini kita akan membahasnya, saya, Vikaris Sally, dan bersama dengan Pendeta Antonius Un dan juga Ibu Sofi membahas tentang sisi gelap Natal. Gimana Pak? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan ya Pak mengenai bahan diskusi ini. Yang pertama, bulan Desember Pak, sangat dirundukan oleh banyak orang Kristen. Orang Kristen sangat menunggu-nunggu. Kenapa? Karena bulan Desember sepertinya dunia bersinar begitu ya. Mal-mal mulai memutar lagu Natal, dekorasi-dekorasi yang indah, pohon-pohon Natal sudah mulai menjulang tinggi di mal-mal, di tempat-tempat perbelanjaan, cahaya-cahaya yang terang daripada dekorasi Natal, seakan-akan itu menjadi tanda di mana disinilah waktunya kita bersukacita begitu ya, menyambut Natal. Nah, pertanyaannya adalah Natal yang seperti ini, bagaimana kita menanggapinya sebagai orang Kristen? Bagaimana hal ini seringkali menjadi definisi Natal, Pak, yang ada di pikiran dan benak orang Kristen. Bagaimana kita menanggapi hal ini, Pak? Terima kasih Bu Seli. Jadi kita melihat memang Natal ini pasti diterima oleh semua kalangan. Kenapa? Karena kelahiran Tuhan Yesus adalah hal yang diterima boleh dibilang oleh semua agama. Kita lihat orang Yahudi juga menerima, kita lihat orang Muslim juga menerima. Kalau dibandingkan dengan kematian Tuhan Yesus misalnya, orang Muslim tidak menerima. Kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus misalnya, orang Yahudi tidak menerima. Jadi di sini saja kita bisa memahami bahwa kalau sambutan itu bahwa ada orang namanya Yesus dari Nazaret lahir di Bethlehem, ya semua terima saja. Apalagi kemudian itu menjadi satu yang dimaknai secara perayaan gitu. Sehingga kemudian muncullah kita lihat pada bisnis, pada masyarakat. Jadi akhirnya Natal ini sudah bukan lagi satu peristiwa religius, satu peristiwa agama, tetapi merupakan sesuatu peristiwa masyarakat, peristiwa kebudayaan, kultural. Jadi ada perayaan, ada pesta, itu hampir di semua aspek kehidupan manusia. Kita melihat itu selalu ada. Ada diskon Natal, ada konser Natal, dan macam-macam yang kita lihat di hotel-hotel misalnya juga ada malam Natal, ada acaranya di cruise ya, itu juga ada malam Natal dan seterusnya. Jadi itu sesuatu yang tidak kita heran. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dicatat oleh Alkitab, kita melihat Injil Matius dan Injil Lukas mencatat itu justru sangat berbeda. Sangat berbeda. Yang disebut dengan perayaan itu, kalau kita lihat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, sebenarnya
justru ada di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, saya meminta Bu Seli untuk bacakan bagi kita dari Injil Lukas pasal yang pertama pada cerita mengenai kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, itu tampak sekali ya. Bu Seli bisa bacakan untuk kita di ayat yang ke-57 dan 58. Lukas pasal yang pertama ayat 57 dan 58. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi kita melihat bahwa pertama Elisabet ini mandul. Kedua dia sudah hari tua. Lalu yang ketiga dia melahirkan anak laki-laki. Jadi ini satu perayaan besar bagi orang Yahudi karena merayakan anak laki-laki. Waktu Elisabet melihat semua peristiwa ini, dia berkata, Tuhan sudah menghapuskan aib itu daripadaku. Bagaimana suaminya Sakaria dan Elisabet keluarga imam tapi mereka tidak mempunyai anak. Di dalam sudut pandang orang Yahudi pada waktu itu, ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak beres. Pasti mereka ada dosa sehingga mereka tidak mempunyai anak. Sehingga betul-betul sebenarnya secara sosial mereka bebannya sangat berat. Sehingga waktu Yohanes Pembaptis lahir, keluarga, sanak saudara datang dan bersuka cita bersama-sama dengan Elisabet dan Zakaria. Menurut tradisi, pada waktu seorang ibu, seorang perempuan Yahudi melahirkan, para penyanyi dan pemain musik itu menunggu di dapur. Kalau yang dilahirkan pria, mereka akan merayakan. Jadi sebenarnya kita lihat di sini rame, melahirkan di rumah sendiri, ada celebration, ada celebrity. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, hanya Yusuf dan Maria sendiri. Tidak dicatat orang lain. Kemudian nanti berikutnya baru gembala-gembala itu datang. Tetapi sebenarnya kita lihat bahkan Alkitab pun tidak mencatat tuan rumah itu ya. Kalau kandang itu berada di sisi rumah, menurut sebagian tradisi, kita juga nggak lihat catatan Alkitab mengenai tuan rumah. Kita juga tidak melihat catatan Alkitab mengenai papa mama daripada Yusuf dan Maria. Yang pasti tidak ada di situ. Hanya Yusuf membawa Maria pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan pada sensus itu. Papa mama Yusuf juga tidak ada. Ini aneh sekali ya. Kalau zaman sekarang kita punya anak di luar kota melahirkan, kita sebagai orang tua kita ke situ. Paling sedikit salah satu dari suami istri kan, kakek nenek kan hadir di situ mendampingi. Tapi ini kan tidak ada. Jadi lahir dalam kemiskinan, lahir dalam suasana sepi, tidak di rumah sendiri, tidak ada sana keluarga, tidak ada celebration, tidak ada celebrity. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya selalu merasa heran. Sebenarnya kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis atau kelahiran Yesus. Secara judul di atas kertas kita merayakan kelahiran Yesus, tetapi pada praktiknya sebenarnya kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah ini yang menjadi bahaya karena kemudian secara lama-kelamaan gereja mulai mengikuti setting daripada dunia, daripada mall, daripada jalan-jalan, daripada hotel. Itulah yang dikopi dan dibawa masuk ke dalam gereja. Gereja tidak berani mau kembali betul-betul kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Philip Yancey mengatakan bahwa di dalam cerita Natal ada pembunuhan anak-anak Bethlehem. Tapi dia berkata, saya tidak pernah melihat ada kartu Natal menampilkan gambar pembunuhan anak Bethlehem. Padahal itu kan bagian dari cerita Natal. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa gereja sendiri membiarkan dirinya untuk disetel oleh dunia di dalam hal Natal. Nah, ini kita tidak kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan, penderitaan, kesepian, kemiskinan dan seterusnya. Ini yang menjadi bahayanya di sini. Untuk melanjutkan lagi Pak, untuk kita melihat Natal lebih dalam, hal yang sepi tadi Pak Anton bilang ya, bahwa ketika Tuhan Yesus lahir itu kan sepi gitu ya, tenang, tidak ada kemeriahan dan sebagainya. Kita agak sulit ya orang Kristen untuk melihat Natal itu tenang, syahdu, atau bahkan meditasi, refleksi diri. Itu suatu hal yang agak asing ya Pak ya. Apakah ada tempat untuk orang Kristen di mana ketika menghadapi Natal itu bukan hanya satu sisi kemeriahan gitu ya, tadi ada sukacita memang, tapi juga satu sisi yang tadi yaitu adalah bermeditasi, artinya merenung dan melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus itu lahir di tengah-tengah kesederhanaan, Pak. Bagaimana pendapat Pak Anton? Ya, saya kira pergeseran yang terjadi ini kan
karena kita menangkap berita sukacita yang dibawa oleh malaikat. Satu. Kedua, cahaya, ada paduan suara malaikat. Lalu kemudian ini geser pelan-pelan. Sebenarnya message yang dibawa oleh malaikat itu adalah sukacita itu sebenarnya kan satu sikap hati bersyukur, sikap hati puas. Nah ini memang tipis sekali, kemudian bergeser menjadi gembira dan perayaan. Bergeser menjadi celebration, apalagi geser lagi menjadi celebration versi dunia kan. Sebenarnya kan memang kan dimensi itu ada, bahwa malaikat membawa kabar sukacita, hari ini aku memberitakan kepada kamu kabar kesukaan. Kan ada. Malaikat sendiri juga ada paduan suara, menyanyi. Jadi memang bahwa sukacita itu ada. Tetapi sukacita itu mesti kembali kepada hakikatnya sebagai satu sikap hati yang bersyukur, satu sikap hati yang sadar bahwa saya orang berdosa, Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk menebus saya. Jadi itu sebenarnya yang harusnya kita kembali, bukan kita geser. Dari sukacita lalu geser menjadi gembira. Gembira dengan sukacita itu berbeda. Orang bersukacita bisa bergembira, tapi orang bergembira belum tentu hatinya bersukacita. Orang tersenyum, kita pergi ke orang meninggal, dia menyambut kita, teman lama kita datang, ya dia tersenyum sama kita, dia tertawa bahkan. Tapi apakah hati dia sukacita? Mungkin hati dia sedang pahit, mengalami kehilangan orang yang dia cintai. Tapi di wajah kan tidak mungkin kita teman lama datang terus dia maki-maki, kan tidak mungkin. Dia bersukacita, dia tersenyum atau bergembira menyambut kita. Tapi hatinya tidak bersukacita. Nah jadi di situ sukacita itu bisa diwujudkan di dalam bentuk kegembiraan, tapi jangan digeser terus lalu lama-lama menjadi perayaan, lama-lama lagi menjadi perayaan versi dunia. Ini jauh daripada aslinya. Nah sehingga kalau kita back kembali kepada hati yang sukacita itu, ya sebenarnya di situ sebenarnya ya meditatif ya. Meditatif kan kita merenungkan kenapa bersukacita. Kenapa malaikat berkata ini kabar sukacita, hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat. Saya orang berdosa kok Tuhan mau datang ke dalam dunia, dia mau menderita begitu rupa untuk menebus saya. Meditatif. Nah sehingga sebenarnya nuansa meditatif ini kan juga tampak di dalam nada daripada lagu Malam Kudus, Silent Night ya. Itu sudah kelihatan sekali bahwa suasananya suasana meditatif kan. Kita kan menyanyi lagu Silent Night waktu kita menyalakan lilin itu. Bahkan di dalam gereja-gereja yang menggunakan musik band, menggunakan musik yang meriah pun tidak menyanyikan lagu Malam Kudus dengan suasana meriah. Karena itu sebenarnya kan kita lihat bahwa di dalam versi aslinya memang dia membawa message meditatif. Kita di dalam malam yang sepi itu, malam yang tenang itu, kita merenungkan akan cinta Tuhan, merenungkan akan pengorbanan Tuhan. Sehingga sebenarnya waktu kita nanti di bagian terakhir kita diskusi mengenai candlelight ya. Sebenarnya waktu candlelight itu adalah momen meditatif, momen refleksi. Saya sudah jadi terang apa enggak? Di keluarga, di masyarakat, di gereja, di sekolah, di tempat pekerjaan, saya sudah jadi terang apa enggak? Kristus kan datang untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Sekitar saya kan suasana jelas gelap. Tapi saya sudah menjadi terang atau tidak? Nah, ini yang mesti diangkat kembali. Diangkat kembali. Sehingga kita gereja jangan takut untuk menjadi berbeda. Di dalam speak yang terakhir ini, 8 November, saya bicara menganalisis mengenai flexing dari sudut pandang seorang filsuf, orang Yahudi liberal namanya Hannah Arendt. Jadi flexing itu ketika orang flexing lalu di media sosial semua sama. Ya, pasang mobil mewah semua, pasang mobil mewah. Pasang jalan-jalan ke pantai, semua jalan-jalan ke pantai. Lalu kalau kita pakai pemikiran dia akan mengatakan apa? The loss of plurality. Hilangnya keunikan. Gak ada keunikan lagi. Kalau begini versi kita, ya gak ada keunikan Natal itu. Justru message-nya Tuhan adalah, lu lihat ya, Tuhan Juru Selamat datang sederhana, ajudannya namanya Yohanes Pembaptis. Itulah yang mewah, itulah yang meriah. Itu yang berbeda daripada dunia. Di dunia kan sudah biasa kalau gubernurnya, menterinya menggunakan mobil mewah, ajudannya menggunakan mobil sederhana, kan udah biasa. Tapi yang dipresentasikan oleh cerita Natal terbalik. Gubernurnya sederhana, ajudannya justru meriah. Gubernurnya pesta di kampung, menikah di kampung, ajudannya justru menikah di hotel bintang 5. Kan itu yang kita lihat dalam Lukas pasal pertama tadi. Jadi seorang ahli media mengatakan begini, yang namanya berita itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau sama semua misalnya ya, kita bicara kucing makan tikus. Ya di seluruh dunia juga kucing makan tikus. Tapi kalau suatu hari tikus makan kucing, itu baru jadi berita.
Karena itu kan berbeda. Nah jadi kalau gereja membawa berita yang sama aja ya, perayaan, celebration. Loh kalau gini berarti nggak cuma Natal, Olimpiade juga celebration, Piala Dunia juga celebration. Lalu nanti yang lain-lain juga kan celebration juga ya. Kita tidak mempunyai message yang unik yang dibawa kepada dunia bahwa ternyata Kristus datang di dalam versi yang berbeda. Itu kerajaan Allahnya, kerajaan Allah yang berbeda, bukan kerajaan Allah versi dunia, kekuasaan dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus waktu masuk ke Yerusalem pada Minggu Sengsara bukan naik kuda, naik keledai. Bukan datang dengan kekuasaan versi dunia, tetapi versi kerajaan Allah yang sejati, itu versi rohani. Jadi karena itu ya dimensi meditatif, dimensi merenungkan kenapa Kristus mau berbeda begitu. Mau lahir dengan berbeda. Seorang raja di atas segala raja mau lahir dengan berbeda, datang dengan berbeda. Ya, ada catatan mengatakan Ratu Elizabeth kalau berkunjung dari Inggris ke Amerika itu seluruh biaya perjalanan $20 juta. Itu Ratu Inggris ya, Elizabeth. Sekarang raja di atas segala raja datang ke dalam dunia gratis, ndak ada biayanya. Justru itu yang harusnya memicu kita untuk merenungkan ya. Kita menangkap message-nya penulis lagu Silent Night, siapa namanya? Joseph Moore sama Franz Gruber ya, Franz Gruber ya. Ya, benar. Kita menangkap message mereka bahwa ini loh, Natal tuh tenang, hening ya. Melodinya kan sangat jelas supaya kita bisa merenungkan. Terima kasih Pak penjelasannya. Kita masuk ke hal lain yaitu simbol Pak. Di mana Natal itu sangat identik juga dengan simbol-simbol Natal, tapi sebenarnya simbol ini tidak dari Alkitab Pak. Maksudnya dari budaya Barat gitu ya, misalnya salju gitu, lalu warna merah hijau, pohon Natal. Kayaknya kalau nggak ada pohon Natal kurang afdol gitu ya buat orang Kristen. Gimana pandangan Bapak atau khususnya juga pandangan Reform gitu ya mengenai hal ini? Iya, memang simbol ini tidak bisa dilepaskan daripada agama ya. Pasti setiap agama itu ada simbol, setiap perayaan itu ada simbol gitu ya. Cuma memang pergeseran itu menjadi jauh. Itu yang menyedihkan ya. Jadi kenapa kita menyebut podcast ini sebagai sisi gelap? Kita melihat misalnya Maria melahirkan anak di luar pernikahan, ya kan? Seorang ahli Inggris, Malcolm Muggeridge, mengatakan kalau kita membaca cerita Maria dalam versi Amerika Inggris modern, satu ya perlu diaborsi karena hamil dalam kondisi miskin, remaja, tidak jelas siapa prianya, suaminya. Kedua, ketika Maria mengatakan bahwa itu dari Roh Kudus, dalam konteks Amerika modern itu apa? Mesti pergi ke psikiatri. Mana ada lu sudah berbuat dosa, sudah melampiaskan hawa nafsu terus tuding Roh Kudus, itu sudah jelas-jelas kan miring pikirannya. Jadi karena itu sebenarnya penderitaan Maria itu sangat berat. Bagaimana dia menghadapi papa mamanya? Alkitab tidak mencatat. Sekarang kalau dalam masyarakat kita ya, kalau masyarakat Amerika yang sudah sangat liberal sih lain. Tapi dalam masyarakat timur ya, kita di Indonesia aja misalnya, kalau ada seorang anak gadis hamil di luar nikah, apa papa mamanya, kenapa bisa begini? Dari Roh Kudus. Oh puji Tuhan dari Roh Kudus. Gak mungkin begitu. Kemarahan. Ya, Filipiansyah menyebut istilah ledakan kemarahan moral. Marah-marah. Setelah marah-marah, periode membisu. Diam. Dan ngomong. Gak ketemu di meja makan. Setelah itu, waktu anaknya lahir, ya terpaksa berdamai. Kan suasananya sangat sangat pahit. Jadi sebenarnya dialami oleh Maria itu gelap. Kalau kita baca dalam sudut pandang dunia. Tetapi Maria adalah orang yang menerima Tuhan Yesus. Ini istilahnya Filipiansyah dengan segala risiko. Di situ betul-betul dia berjiwa sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga ini loh, kalau kita geser, kita nggak kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan, bahaya. Kita melihat contoh yang lain, Sinterklas. Sinterklas ini sebenarnya kan hal yang baik ya. Seorang bishop membagikan berkat untuk anak-anak. Cuma yang menjadi problem itu digabungkan dengan Natal. Natal itu kan anak-anak mesti dilatih seperti orang Majus, datang ke gereja membawa pemberian dong, persembahan kan. Nanti kalau mereka mau dapat sesuatu itu bukan Natal. Jadi Natal ini jangan gereja set itu menjadi gift. Itu kita ambil nih Sinterklas, kita bukan ambil versinya Alkitab gitu. Versi Alkitab itu kalau kita mau bicara gift, itu bukan kita terima gift, kita memberi. Mungkin anak-anak dibawa ke panti asuhan memberi
baju mereka, atau buku pelajaran mereka, atau mainan mereka yang mereka nggak pakai. Jadi bukan dia, Lause nanti aku ke sekolah minggu, Natal kali ini aku dapat apa ya? Itu berarti spirit yang kita bawa adalah spirit Sinterklas, bukan spirit daripada cerita Natal di dalam Injil Matius dan Injil Lukas misalnya. Kita lihat pohon Natal misalnya ya. Dekorasi Natal, saya sendiri bukan orang yang anti kepada dekorasi ya. Cuma jangan sampai dekorasi itu menggeser. Misalnya begini, kemudian gereja itu menetapkan pohon Natal sebagai satu kemutlakan. Ini kan jadi tidak betul. Yang harus ada itu adalah pemberitaan Injil. Seperti malaikat. Saya justru memperjuangkan untuk konser Natal. Paduan suara. Kenapa? Itu Alkitab, malaikat. Sehingga GRI Kebon Jeruk ini kita setiap tahun bagaimanapun susah payahnya, ya nanti tanggal 14 Desember ini ya, kita konser Natal. Kali ini kita nyanyikan lagu Mozart. Kita perjuangkan. Kenapa? Karena itu Alkitab, ada paduan suara malaikat. Jadi setiap kali kalau Natal tidak ada paduan suara, saya selalu hati sedih. Ya lilin, karena apa? Terang, itu ada di Alkitab. Kenapa gereja begitu memperjuangkan pohon Natal, tidak memperjuangkan paduan suara? Kan harusnya paduan suaranya ada. Di banyak gereja pohon Natalnya ada, paduan suaranya tidak ada. Ya kan? Jadi justru aneh gitu loh. Sehingga betul-betul kita melihat bahwa waktu misalnya kita lihat ya, paduan suara itu ditonjolkan. Sebenarnya message-nya apa? Message-nya adalah kembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Itu sebabnya paduan suara. Jadi kenapa lilin? Karena panggilan untuk menjadi terang seperti Kristus. Gitu. Jadi di situ kita melihat bahwa dekorasi bisa saja ada, dekorasi palungan. Nah, Fransiskus Assisi pada tahun 1200-an dia yang pertama kali yang namanya drama Natal, dekorasi Natal itu semua kebanyakan dari dia. Nativity Scene itu dia pertama kali yang bikin, saudara. Tapi kalau kita baca original story-nya, kenapa dia membuat Nativity Scene? Dia bikin kandang, dia bawa keledai yang hidup gitu ya. Untuk mengajarkan kepada jemaat melihat penderitaan Kristus pada waktu lahir. Itu awal mula daripada nativity scene yang kemudian muncul di kartu dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya mari kita kembali kepada Alkitab. Kita bukan berarti kita ini menjadi kaku anti dekorasi seperti gereja-gereja tradisional ya yang sangat kaku, enggak. Tapi mari kita menghidupkan. Kadang-kadang di gereja kita di Kebon Jeruk ini ada mereka pasang gambar lilin ya. Itu baik juga gitu, mengingatkan anak-anak ya. Ada palungan gitu dan sebagainya gitu. Jadi itu yang baik ya. Satu kali orang tanya sama saya, Pak, kenapa Pak Anton itu kalau pimpin gereja selalu nggak ada pohon Natal? Ya kan, selalu nggak ada pohon Natal. Saya justru bicara kepada saudara sini, kalau saudara mau cari gereja, mau lihat gereja yang Natal nggak ada pohon Natal, saudara datang ke GRI Kebon Jeruk. Nanti saudara lihat bahwa Natal nggak ada pohon Natal. Saya bukan menjadi anti pohon Natal. Saya pernah ditanya, boleh nggak pasang pohon Natal? Boleh. Pasang di luar gereja. Itu satu message bahwa kita membawa keluar yang bukan esensi itu ada di luar. Boleh ada, boleh enggak. Kalau boleh ada, boleh enggak, saya pilih enggak. Untuk apa? Menjadi satu counter culture. Membuktikan kepada dunia bahwa gereja tidak selalu harus ada pohon Natal. Kenapa kita harus selalu takluk kepada tradisi yang itu bukan dari Alkitab? Gitu. Saya mesti berhenti menjawab karena sekarang giliran saya yang bertanya kepada Bu Sili sama Bu Sofi. Jadi jangan saya ditanya terus ya. Nah, kita mau bicara mengenai musik-musik Natal sekarang ya. Tadi kita sudah bicara mengenai tradisi Natal, kita mau bicara mengenai musik-musik Natal. Bu Seli, kalau kita lihat ya, saya kalau baca di buku-buku orang-orang Barat kalau tulis ya, dan saya kira ya, kalau saya memang belum pernah tinggal Desember di Eropa, tapi Bu Sofi mungkin pasti tahu ya. Saya kira hampir semua kota besar di Eropa pasti ada konser Mesias di Natal ya, pasti ada ya. Saya kira, saya sendiri pernah lihat juga beberapa kali iklan itu ya. Karena di bagian pertama itu kan lagu-lagu Natal ya, di bagian pertama dari Mesias. Bu Seli, apa yang Bu Seli mau bagikan untuk kita dari oratorio Mesias yang sangat luar biasa? Iya, jadi oratorio ini sangat penting ya Pak bagi kekristenan, sangat berpengaruh dan juga sangat kental akan Injil. Jadi saya rasa orang Kristen perlu dan mungkin wajib ya untuk mendengar dan mempelajari dan menikmati Mesias ini. Lagu ini atau oratorio ini ditulis oleh Handel pada tahun 1741 dan teksnya
teksnya sendiri bukan dari Handel tapi oleh Charles Jannes. Jadi ada perbedaan gitu ya, Handel yang menulis musik, lalu libretonya atau teksnya oleh Charles Jannes. Nah, kali ini saya mau memberikan atau mempresentasikan keindahan daripada part 1 dari Mesias. Mesias ada 3 part. Part yang pertama bicara tentang nubuatan dan kelahiran Tuhan Yesus. Part yang kedua bicara tentang sengsara, salib, dan penebusan. Lalu part yang ketiga kebangkitan, kemenangan, dan kehidupan kekal. Nah, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan satu movement atau satu gerakan yang sangat indah, yang mungkin suatu hal yang jarang ya dipresentasikan atau dinyanyikan di tengah Natal, yaitu di gerakan atau movement ke-11 yang dinyanyikan oleh bass yang berjudul The People That Walked in Darkness. Lagu ini bernada minor gitu ya, chordnya minor, dan kata-katanya diambil dari Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Nah, di dalam gerakan ini dinyanyikan oleh bass. Dari pemilihan suara saja bass itu ada langsung gambaran suasana yang gelap, rendah gitu ya, suara yang di bawah. Ya, mau menggambarkan suasana manusia yang berdosa gitu ya, di mana manusia hidup di dalam kegelapan, mereka hidup di dalam dosa. Dan kita melihat gerakan nadanya ada melodi yang berliku-liku seperti naik turun gitu ya, yang dinyanyikan oleh bass dari awal. The People That Walked itu nadanya berliku-liku. Ya, seperti gambaran tersesat gitu, tidak ada arah, gelap gitu ya. Terus kita bisa lihat kata darkness, melisma turun, melisma yang panjang itu ada semiton, nada yang semiton atau nada setengah-setengah, menggambarkan satu suasana yang sedih gitu ya. Manusia hidup di dalam kesedihan karena manusia hidup dalam dosa, hidup dalam penyimpangan, jatuh dalam atau kemerosotan, dan sangat jelas sekali kata darkness yang dinyanyikan oleh bass yang kedua gitu ya, darkness, that walked darkness yang kedua itu ada lompatan yang panjang atau interval yang panjang, seperti itu menggambarkan kemerosotan jauh dari manusia. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar Allah, yang indah yang Tuhan ciptakan, tapi manusia jatuh dalam dosa. Nah, itu satu gambaran yang indah ya dari Handel menggambarkan itu. Nah, ini kita bisa melihat suasana yang gelap. Kadang-kadang orang Kristen langsung ke meriahnya, sukacitanya, tapi lupa bagian gelap ini yang sangat penting. Kita seringkali maunya yang terang aja, maunya yang sukacita aja. Bahwa yang gelap ini penting karena terang itu tidak ada artinya kalau tidak ada gelap gitu ya. Bahwa kita itu diselamatkan, kita perlu tahu bahwa kita hidup di dalam dosa. Darkness ini penting untuk kita melihat narasi keselamatan Tuhan itu dimulai dari darkness, kegelapan, hina, di bawah gitu ya. Dan keindahannya dari movement ini, setelah kata that walked in darkness have seen a great light. Have seen a great light itu nadanya langsung lompat gitu, lompat yang tinggi, itu menggambarkan, lalu langsung chordnya mayor gitu ya, dinyanyikan oleh bass, langsung gambaran seperti langsung cerah gitu loh Pak. Ya, dari gelap kita di dalam dosa, kita merosot, kita jatuh, lalu ada terang yang datang gitu, seperti ada satu kejutan, ada satu ya anugerah ya dari Allah, yaitu dia datang sebagai terang untuk memberikan cahaya bagi kita yang tersesat, kayak gitu loh. Jadi ada have seen a great light, itu ada naik nadanya, naik berapa kali. Nah, di sini ada lihat gelap terang gitu ya. Terus berat
lalu tiba-tiba ringan nadanya. Hmm. Gitu. Jadi ada kontras yang dibuat oleh Handel mau menggambarkan kita itu dalam dosa lalu kita mendapatkan terang dari Kristus. Nah, ini indah sekali ya Pak, yang seringkali miss di dalam Natal orang-orang Kristen untuk merefleksikan ya tadi meditatif yang tadi Pak Anton bilang bahwa kita melupakan sisi gelap Natal ini. Gitu yang saya rasa penting gitu Pak. Iya, itu sih movement yang 11 ya Pak, tentang light. Kita sih mungkin langsung lari ke Haleluya, Chorus ya. Juga mungkin Glory to God, Ko Unto Us, itu yang populer-populer di dalam Natal ya. Tapi ternyata bagian ini sangat menarik dan mengingatkan saya kepada Simfoni 14-nya Shostakovich yang juga dinyanyikan oleh Bas. Gitu ya, Shostakovich kan banyak penderitaan gitu. Jadi ya dia gambarkan itu memang sangat, ya tadi Bu Seli bilang sangat rendah ya, berat, pergumulan yang berat, rendah ya. Itu digambarkan oleh pemilihan suara itu. Ternyata yang menulis lagu Natal yang juga populer bukan hanya Handel tetapi juga Bach ya. Bach menulis Christmas Oratorio. Apa yang Bu Sofi mau bawa untuk kita hari ini? Iya, kalau tadi Bu Sally memilih lagu yang meditatif ya, maksudnya yang dari gelap yang ke ini ya menemukan terang. Nah, kalau di Bach di dalam Christmas oratorionya itu adalah salah satu Christmas yang terkenal tiap tahun di Eropa pasti biasanya juga ada. Dan Christmas oratorio ini panjang, ada 6 bagian. Dan biasanya itu 3 jam. Jadi biasanya Bach membagi jadi 1-3, Paus biasanya 4-6 atau dibagi 2 kali gitu ya. Nah, yang untuk kali ini yang saya pengen bagikan adalah di bagian pertama. Dan itu adalah lagu pertama di bagian pertama, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, ya Nativity, di mana judulnya adalah Triumph, Rejoicing, Rise, Praising. Jadi sangat ini ya, sangat sukacita, sangat gembira. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang salah satunya adalah Bach menggunakan timpani. Untuk di awalnya dengan pam pam pam. Dan itu adalah salah satu juga drum roll ya. Jadi kayak such a festivity welcoming gitu. Lalu juga ada trumpet. Dan trumpet seperti kita ketahui di dalam musik pada zaman ini ya barok Renaissance itu biasanya trumpet itu adalah simbol kerajaan. Biasanya dipakai untuk simbol kerajaan. Betul. Jadi Bach menggunakan trumpet itu untuk meng-welcome ataupun memulai lagu ini gitu. Dan lalu ia menggunakan tangga nada D mayor. Dan D mayor juga langsung dimainkan langsung ininya triadnya ya. Jadi D F sharp A. Jadi itu satu poin di mana ya ini announcement gitu. Ya, jadi announcement dan stringnya itu menariknya di bagian jadi trumpet, ada timpani, trumpet, lalu ada woodwind ya. Woodwind yaitu flute dan oboe itu memainkan nada-nada yang cepat dan turun. Itu lagunya di 3/8. Jadi itu cukup pam 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 pam. Jadi cukup ini ya, cukup cepat dan excited. Nah, jadi dari nada yang turun itu itu ya kita bisa mikir bahwa itu ya itu nada turun yaitu Kristus lahir. Kalau dari saya ini ya pribadi, tapi itu dan juga dengan nada kecil dengan larinya itu ya, maksudnya nada kecil yang Nada kecil itu apa maksudnya? Maksudnya nada yang diatonis yang turun, tangan nada yang turun. Oh, ke bawah. Iya, betul. Dan menarik juga choir-nya ya. Semua di bagian pertama Triumph. Rejoicing, Rise itu semua mereka menyanyikan unison. Jadi itu adalah satu benar-benar announcement untuk choir.
yang diiringi dengan orkestra, dengan excitement orkestra. Nah, lalu di bagian pelan-pelan Bach, seperti kita ketahui, Bach ini ya sangat, boleh dibilang sangat berbakat dalam menggunakan imitasi. Jadi tema yang diulang-ulang tapi kelihatan, maksudnya kedengaran menarik. Dan itu juga kita lihat di bagian, ada satu bagian di mana pas bagian teksnya itu Abandon Despair, Banish Lemons. Jadi itu bagian di mana yang accompany adalah udagara trumpet. Jadi hanya string dan woodwind. Ya, ketika kor menyanyi itu. Dan di bagian yang memuji Tuhan itu hanya diiringin oleh bagian alat musik gesek, string, dan itu benar-benar kontras. Jadi itu benar-benar dinamiknya jadi lembut dan karakter kontrasnya itu kerasa banget. Gitu. Dan lalu yang kita memuji nama Tuhan untuk kemuliaannya itu di bagian akhir itu juga nanti diiringi oleh alat musik gesek dan alat musik tiup lagi gitu. Sebelum, nah seperti lagu Bach itu biasanya kita jadi ada pengulangan. Jadi sebelum berakhir itu nanti ada pengulangan yang pertama di mana trumpet dan yang lain diulang kembali. Gitu. Jadi benar-benar adalah satu lagu di mana benar-benar pembukaan yang begitu agung dan festivity ya gitu. Ya. Saya kira message itu ada tempatnya, yaitu kan raja di atas segala raja datang ya. Jadi tadi penggunaan trompet. Pada sisi yang bagian cuma string itu apa Bu Sofi tadi? Yang bagian yang lebih pelan. Kalau teksnya itu adalah serve the highest with glorious chorus. Jadi memuji ini ya, melayani maksudnya melayani Tuhan dengan glorious choruses. Iya, bagian tersebut hanya string saja. Jadi secara dinamik juga lebih soft, lebih lembut. Apa message-nya? Message-nya kalau dari saya pribadi ya, jadi kita dengan rendah hati mungkin ya, nggak terlalu yang tadi Pak Anton juga udah jelasin, nggak selamanya itu harus yang gemerlap. Mungkin ya, maksudnya ini di mana lebih gitu. Ya, jadi ini salah satu bagian di mana kita juga bisa mengingat lagi dan juga meditatif betul. Ya. Ya, walaupun tetap ini kedengaran ini ya, karena kan temponya tetap kedengaran festif ya. Iya, maksudnya festif tapi lebih lembut dan diiringi oleh string saja. Itulah sikap hati yang mesti muncul waktu pelayanan ya, lebih rendah hati, lebih tenang, ya, lebih surrender gitu. Saya selalu berkesan kalau lagu klasik mengenai Natal itu adalah Glory to God di Mesias itu ya. Karena di bagian itu ya, suara laki kalau saya nggak salah. And peace on earth. Karena dulu saya anggota JOS sebelum jadi hamba Tuhan. Jadi pernah konser Natal juga gitu, patung yang latih gitu ya. Jadi saya selalu berkesan itu ya. And peace on earth. Damai itu selisih 1 oktav ya. Turun ke bawah. Bu Sofi jelasin, Bu Seli jelasin kita ini misalnya. Iya, jadi Glory to God itu di movement yang ke-17, tetapi kita tidak bisa bahas itu sebelum membahas movement sebelumnya, Pak. Kurang. Konteksnya apa? Jadi ini konteksnya adalah malaikat yang datang kepada para gembala. Dimulai dari movement yang ke-13, gitu ya. 13 yaitu Pastoral Symphony. Jadi Christmas story di Mesias ini dimulai dengan musik saja, gitu ya. Di mana ada iringan string gitu. Lalu biramanya 12/8, ada gaya seperti gambaran ketenangan ya, ada ayunan langkah gitu ya, seperti mungkin gambaran padang rumput gitu loh Pak. Jadi suasana yang indah, tenang, suasana pedesaan gitu. Lalu seperti gambaran. Nah, Handel ini menulis movement ini piva namanya Pak. Piva itu mau menggambarkan seruling atau bagpipe-nya gembala.
Jadi suasananya memang suasana padang rumput gitu, pedesaan indah. Yang ini seringkali juga dilupakan oleh orang Kristen, Pak, bahwa keindahan Natal itu adalah kesederhanaan gitu, bahwa Tuhan itu lahir di dalam kesederhanaan dan itu indah gitu loh. Itu sangat sangat menyejukkan ya kalau kita dengar movement 13 ini, sangat-sangat menenangkan, suasana yang tenang, dan nanti kita akan melihat kejutannya di setelahnya gitu ya. Jadi mulai dengan kesederhanaan, lihat musiknya itu tenang begitu, lalu kita bisa lihat temponya lambat, dinamikanya juga piano lembut gitu ya. Tidak ada satu ya gerakan chord yang tiba-tiba maksudnya crash gitu ya, tidak ada. Jadi semua tenang. Ini mau menggambarkan ya tadi kesederhanaan, inkarnasi Kristus di dalam kesunyian. Bukan gemerlap gembita tadi ya, seperti Yohanes Pembaptis. Dan juga kita bisa melihat di sini ada anugerah bagi yang rendah gitu, Pak. Jadi ada kerendahan para gembala-gembala itu. Lalu juga ada gambaran shalom yang Kristus berikan, damai kepada manusia. Jadi keheningan itu satu hal yang indah yang digambarkan oleh Handel di dalam movement ini. Lalu dilanjutkan dengan gerakan recitatif. Ada recitatif dan ada recitatif accompagnato. Nah, recitatif itu adalah gerakan di mana seorang solois itu bernyanyi seperti berbicara. Itu namanya recitatif. Recitatif yang sangat pendek saja sebenarnya. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Cuma 4 bar dinyanyikan oleh soprano, dan recitatif itu biasanya diiringi oleh organ saja, gitu ya, organ atau bass. Lalu setelah itu langsung dilanjutkan recitatif accompagnato, atau accompagnato itu maksudnya recitatif yang diiringi oleh yang lebih iringannya lebih full, lebih banyak gitu ya, diiringi oleh string, dan kita akan melihat di situ ada kejutan gitu. Setelah tadi tenang gitu ya, lalu ada kejutan di mana string itu memainkan nada yang naik. Gitu ya, naik ke atas. Itu seperti mau menggambarkan, Handel tuh mau menggambarkan malaikat ya yang sedang ada di langit gitu ya, bersukacita dan datang kepada para malaikat. Dan soprano menyanyikan not yang pertama itu ada langsung interval yang jauh, and low gitu ya. Itu interval yang jauh, seperti ya tadi terkejut gitu ya. Setelah tenang ada terkejut, di mana malaikat itu memberikan sukacita, kabar buat mereka, dan mereka terkejut. Dan recitatif ini ditutup dengan and they were sore afraid, ditutup turun nadanya. Seperti menggambarkan ya kemuliaan Allah yang begitu luar biasa itu diresponi dengan rasa takut, kegentaran. Karena manusia berdosa gitu ya. Melihat suatu hal yang indah, yang mulia, kita gentar, takut. Lalu dilanjutkan recitatif yang pendek. Para malaikat bilang, fear not. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Gitu ya, diiringi oleh organ. Sangat simple, fear not, behold, I bring you good tidings. Lalu dilanjutkan lagi recitatif yang pendek, dimainkan oleh string. Itu gambaran multitude ya, atau pasukan malaikat langsung berkumpul bersama-sama, dan mereka mau siap-siap bernyanyi gitu ya. Kalau kita lihat, and suddenly there was an angel gitu ya, ada sopranonya nadanya naik gitu ya, mau menggambarkan wah ada sukacita yang sebentar lagi mereka akan dengar gitu. Lalu masuklah di Glory to God ya. Glory to God dinyanyikan oleh choir, sopran, alto, tenor, tapi bass tidak nyanyi.
mau menggambarkan suasana yang melambung tinggi di atas, di mana malaikat itu bernyanyi dengan sukacita, ya, dari atas gitu ya, suasananya dari atas, suara tinggi itu mau menggambarkan malaikat yang bersukacita di langit karena mereka mau memberitakan kabar sukacita Pak bagi para gembala. Lalu itu tidak berhenti sampai situ, tiba-tiba dinamika turun, nada juga turun, dan yang nyanyi cuma tenor dan bass. Tadi yang Pak Anton bilang bahwa tiba-tiba ada and peace on earth gitu ya. Jadi setelah malaikat di atas bersukacita, ada manusia yang menerima damai itu. Dan musiknya tenang, dinamikanya sangat tiba-tiba dari mezzo forte ke piano. Jadi itu seperti tiba-tiba begitu. Mau menggambarkan di dalam dunia itu datanglah damai gitu loh, tenang gitu. Dinyanyikan hanya tenor bass. Lalu tidak lama langsung 4 bar selanjutnya langsung glory to God lagi oleh para malaikat, dinyanyikan oleh sopran, alto, dan tenor. Lalu dilanjutkan lagi and peace on earth. Di sini kita juga bisa melihat apa yang kita bisa refleksikan di dalam hal ini, yaitu keindahan Natal itu adalah ya tadi sukacita gembira itu. Sukacita itu adalah beda sama apa tadi Pak Anton bilang? Maksudnya sukacita sama gembira beda. Maksudnya sukacita itu yang dari Tuhan gitu loh Pak. Dimana kita mendapatkan berita keselamatan bagi orang-orang berdosa. Dan gerakan ini ditutup dengan goodwill. Mulai dari bass. Goodwill toward man, jadi mulai dari bass, lalu dilanjutkan tenor, lalu dilanjutkan ke alto, berkelanjutan. Ya mungkin ini bisa, kalau saya lihat bisa menggambarkan anugerah yang meluas, gitu, anugerah Allah yang meluas kepada umat manusia. Dari gembala dulu, lalu para majus dan sebagainya, lalu kepada kita, kepada setiap manusia dan umatnya yang percaya. Jadi kita melihat ya keindahan itu ya Pak dari ini. Puji Tuhan ya, sangat luar biasa. Bu Sofi, Mbah sendiri ada versi Glory to God-nya? Betul Pak. Jadi Glory to God di Bach sama dengan yang tadi Vikari saya sudah bagikan, itu juga di bagian 2 di Christmas Oratorio, juga di bagian di mana para gembala melihat bayi Yesus dan jadi malaikat menyanyi. Nah, di Bach ini sangat singkat, maksudnya lagu Glory to God-nya singkat. Di bagian glory, bagian teks Glory to God itu Bach menggunakan ritme sinkop. Jadi sinkop ke atas. Jadi sinkop berarti tidak pada ketukannya, jadi tampam ta 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 gitu. Jadi glory to God, dan itu nadanya itu intervalnya cukup jauh. Ya, maksudnya cukup jauh, terus makin ini, dan tentu saja dengan polifoni yang cukup padat seperti Bach ya, Mbak. Nah, lalu di bagian piece itu lebih tenang, dan Bach maksudnya di bagian accompaniment-nya, yaitu di bagian biasa biasanya organ ataupun bass, double bass-nya ya biasanya basso continuo. Nah, itu memainkan nada yang sangat panjang. Di bagian peace itu di bahasa Jermannya itu Friede, peace on earth, free. Jadi itu core-nya itu juga menyanyi dengan beda sekali dengan ritmus yang tadi. Jadi yang ini lebih panjang dan lebih nyambung. Peace. Jadi itu seketika juga langsung musiknya kedengaran, langsung sedikit lebih tenang karena peace. Nah, lalu di bagian goodwill ya on earth itu Bach menggunakan banyak koloratura. Jadi itu yaitu nada yang di dalam satu suku kata tapi banyak
maksudnya banyak nadanya. Ya di bagian goodwill itu ya, di bagian kata tersebut. Kalau di Jerman itu Itu Wohlgefallen koloratura gitu. ya. Ya, koloratura. Jadi dia menggunakan banyak koloratura. Ya, sebelum balik lagi ke Glory to God menggunakan tema yang sama. Jadi Bach maksudnya di sini kita lagu yang singkat ini kita bisa melihat bagaimana Bach menggunakan musik untuk mengekspresikan ya. Maksudnya supaya dalam satu lagu ya kita bisa mendengarkan itu. Ya, saya kira Suasana yang berganti-ganti. betul. Apa yang beda dengan Handel? Mungkin saya rasa Bach kompleks ya, maksudnya karena dalam satu kompleksnya dalam arti glory, peace, goodwill itu dia masukin dalam satu dan langsung seperti kita ketahui biasanya Bach suka menggunakan banyak sekali polifoni yang tebal itu berarti setiap suara itu masuk semua gitu. Sedangkan tadi kan Fikri Sally bilang Handel itu lebih biasanya satu gitu ya. Ya, jadi Bach itu iya maksudnya dia mengekspresikannya dengan ya tekstur, dengan gaya, maksudnya dengan yaitu bikin bagian di mana peace dia lebih tenang dengan menggunakan not panjang gitu, tapi bersamaan Pak. Iya, jadi dia bener-bener ya bersamaan gitu. Iya, itu lebih kaya ya. Iya. Lebih kaya ya. Memang ada pergumulan yang beda-beda karena malaikat datang kepada gembala tuh ya ada sisi itu, ada sisi yang satu-satu bicara, ada sisi yang juga rame-rame ya. Sebenarnya sharing ini adalah memicu kita untuk memperkaya tradisi Natal kita ya. Tidak hanya itu saja, tapi dari dua karya ini ya, Mesias dan Christus Oratorio, itu ternyata kita juga bisa menikmati keindahan musik Natal yang digambarkan oleh para komponis yang luar biasa. Bu Seli, Bu Sofi, kita mesti pindah dulu ke lagu Natal, lagu hymn. Oh iya. Ya, karena kita belum bicara lagu hymn. Bu Seli dulu deh. Iya. Apa Bu Seli yang mau dibawakan untuk kita? Saya mau kita belajar tentang lagu Okam-Okam Immanuel. Sangat minor. Iya, minor lagi ya, karena sisi gelap ya. Jadi Okam Immanuel ini lagu yang sebenarnya cukup tua ya Pak ya. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin ada beberapa yang kurang favorit. Tapi ini menurut saya hal yang indah, mau menggambarkan longing ya Pak, gambaran longing. Lagu ini mulai dengan ya lagunya minor begitu ya. Lalu kita bisa lihat juga temponya lambat begitu. Ini nggak bisa nyanyinya cepet-cepet. Sangat lambat, lalu mungkin lebih tenang begitu ya, mau menggambarkan atau membangkitkan suasana ratapan, karena memang lagu ini tentang pengharapan akan Mesias yang akan datang, mengharapkan Mesias itu datang, penantian begitu ya Pak. Jadi memang kita mendengar musik atau melodinya ya, gerakan melodinya itu memang menggambarkan sekali penantian, seperti tidak ada ujungnya gitu. Seperti meratap begitu, karena mereka di dalam penderitaan ya, kita ya termasuk kita orang yang berdosa meratap, merindukan akan keselamatan, merindukan akan pembebasan. Nah, tetapi lagu ini tidak minor terus gitu ya. Ketika kita masuk ke refnya ada lompatan atau mungkin tiba-tiba berubah chordnya, itu mayor. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Kata rejoice itu langsung tiba-tiba mayor, mau menggambarkan sukacita akan janji yang pasti tergenapi. Jadi kalau saya melihatnya lagu ini indah, di mana lagu ini mau memberikan kita satu pelajaran, di mana sukacita kita bukan karena situasi berubah, karena saat itu belum berubah gitu. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee. Jadi belum berubah suasananya, maksudnya belum berubah keadaannya, tapi
sukacita kita karena janji yang pasti tergenapi. Jadi bukan karena wah saya di dalam penderitaan harus berubah dulu baru saya sukacita, enggak. Sukacita kita lahir dari janji yang pasti tergenapi karena Allah itu berjanji dan pasti tergenapi dan Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Jadi rejoice itu bukan karena keadaan tapi rejoice karena janji Allah. Bagus Nah, sekali. jadi sama ya seperti penantian mereka kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, sama seperti kita juga menantikan Kristus yang kedua, kedatangan kedua kali, di mana kita di dalam penderitaan pastilah ya, di tengah-tengah dunia ini kita menderita, kita juga ada pergumulan, tapi sukacita kita bukan karena situasi yang tidak berubah, tapi sukacita kita karena kita menantikan janji itu pasti datang dan pasti ada di waktunya Tuhan gitu. Jadi indah sekali, rejoice shall come to thee, O Israel. Jadi tadi sama ya seperti tadi handle, di mana ada gelap lalu ada terang. Terangnya itu adalah karena janji Allah. Nah itu yang indah daripada lagu ini ya, lagu him Natal ini Pak, yang mungkin saya bisa sharing kan. Iya, jadi Bu Seli banyak bicara sisi gelap tapi pakai bajunya cerah. Bu Sofi banyak bicara sisi cerah pakai bajunya gelap. Kalau saya ngikutin tema, sisi gelap. Bu Sofi, sisi terangnya apa nih lagu himnya? Iya, jadi yang saya pengen bagikan yaitu ini Hark the Herald Angels Sing. Jadi itu tune-nya itu aslinya Mendelssohn. Dan Mendelssohn maksudnya tune-nya itu sebenarnya Mendelssohn kompos untuk ini mau mengenang Gutenberg yang penemu mesin cetak ya. Jadi jadi tune aslinya oleh Mendelssohn. Nah, lalu Charles Wesley yang bikin liriknya, yang bikin teksnya ya, yang kita nyanyiin sampai sekarang. Dan saya kira itu salah satu lagu yang saya pribadi juga sangat senang karena maksudnya nyanyian malaikat. Bagus. Maksudnya ya setiap baitnya itu benar-benar ini ya, maksudnya menceritakan tentang Kristus. Jadi benar-benar sento banget gitu ya gitu. Jadi dan yang terakhir di ayat terakhir juga, maksudnya di bagian terakhir itu ini memberikan kemuliaan kepada Tuhan juga gitu ya. Jadi maksudnya semua glory to the newborn king. Ya, jadi saya kira ya. Itu yang maksudnya tidak boleh geser ya, Natal tidak boleh geser daripada fokus kepada Kristus. Kalau bukan fokus kepada Kristus ya bukan Natal. Masih ada yang mau dibicarain lagi Bu Sofi? Enggak, itu. Bu Sofi sekarang section yang kita mesti masuk yaitu candlelight. Apa yang Bu Sofi mau angkat? Seperti tadi Pak Anton ada bilang di setiap Natal kita pasti ada candlelight ya, di mana kita itu merenung bagaimana kita sebagai umat Kristen yang ditebus ya. Salah satu pertanyaannya, sebagai umat Kristen yang sudah ditebus tetapi kita tahu kita belum sempurna. Nah, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah dunia, maksudnya di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Sebenarnya kalau kita lihat Yohanes pasal 8 itu ya, setelah perempuan yang tertangkap basah berzina itu kemudian dilepas oleh Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus bilang sama dia, tidak ada yang menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu kemudian tidak berapa lama Tuhan Yesus bicara mengenai dia adalah terang dunia. Bu Sofi bisa bacakan untuk kita, itu ada di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Oke, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di situ kita lihat bahwa kemungkinan manusia berdosa bisa menjadi terang itu adalah setelah dia mengikuti Kristus. Karena sebelum dia mengikuti Kristus kan dia gelap. Hanya mengikuti Kristus yang adalah terang dunia yang memungkinkan dia bisa menjadi terang. Nah, jadi di situ kita melihat bahwa gelap itu kemudian bergeser menjadi terang itu adalah bukan saja dia berhenti berbuat dosa atau berhenti berbuat gelap gitu ya. Kalau kita mengikuti penjelasan Calvin mengenai hukum Taurat itu, ketika dia mencuri misalnya, di dalam dosa dia mencuri, dia berhenti mencuri itu satu aspek.
ketika dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sekarang dia mesti bekerja untuk memberi, seperti yang Paulus bilang dalam Efesus 4. Orang yang mencuri hendaklah berhenti mencuri, tapi sekarang dia harus bekerja dan memberi. Jadi menjadi terang itu bukan hanya berhenti menjadi gelap. Berhenti menjadi gelap, tetapi memang ada sesuatu yang dilakukan, seperti metafora lilin itu, dia membakar diri kan, berkorban untuk memberkati orang lain. Jadi kalau kita pakai penjelasan Paulus, penjelasan Calvin, dari mencuri, dia berhenti mencuri, sekarang dia bekerja untuk memberi kepada orang lain. Sehingga dia menjadi terang itu ya kita lihat ya, kenapa saya sendiri terus terang di dalam pandemi dan sebagainya ini, orang kemudian macam-macam isu sih, lingkungan dan sebagainya, mungkin pergi ke lilin elektrik ya. Tapi saya lebih suka lilin asli. Karena lebih meaningful, kan dia membakar diri memang. Untuk menjadi berkat itu dia membakar diri ya. Ya ada yang kalau di hotel-hotel kita nggak boleh pakai karena tumpahan lilin itu kemudian jatuh ke karpet, dibersihkannya sulit gitu ya, dan sebagainya. Lalu asap lilin yang dimatikan sekaligus bisa memicu air pemadam itu ya, itu sehingga bisa menimbulkan kesulitan. Nah itu jadi banyak faktor. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih senang mesti ada lilin asli. Kalau kondisi kita memperingati Natal di hotel misalnya tidak memungkinkan lilin asli, tapi paling nggak mesti ada satu di depan. Karena di situ kita lihat sendiri loh, membakar diri. Sebenarnya lilin elektrik itu juga tanda kutip ada korbannya kan, dia makan baterai kan. Tetapi kan tidak kelihatan karena baterainya kan tersembunyi. Tapi kalau lilin asli ini kan kita lihat sendiri loh, dia meleleh gitu kan. Jadi bukan hanya berhenti menjadi gelap, tetapi juga sekarang berkorban untuk menjadi terang gitu. Berkorban untuk menjadi terang. Apa yang paling simpel? Yang paling simpel kalau kita lihat tadi itu ya melakukan firman. Itu yang selalu saya bilang, definisi berbuah paling sederhana adalah melakukan firman. Definisi menjadi terang paling sederhana ya melakukan firman. Waktu kita melakukan firman itu sudah menjadi terang, sudah berbuah, itu definisi yang paling sederhana. Oke. Lalu Pak, kalau misalnya terang berarti ada gelap, ya kan? Dan apa tantangan yang dihadapi orang Kristen? Ya, kita lihat satu contoh di dalam sejarah yang saya selalu ingat waktu Natal, yaitu pada waktu 25 Desember 1989, diktator Rumania Ceausescu itu dihukum mati bersama istrinya, ditembak mati, dieksekusi secara singkat kurang dari sejam, lalu kemudian ditembak mati. Ditangkap pada tanggal 22 Desember tahun 89. Nah, di ibu kota Rumania itu demonstrasi besar-besaran pada bulan Desember. Tapi sebelum itu di satu kota yang lain, kota penting juga di Rumania namanya Timisoara, di situ terjadi demonstrasi besar-besaran karena seorang pendeta reform. Ternyata pendeta reform, saya juga belakangan baru tahu itu pendeta reform, namanya Laszlo Toks, yang selalu mengkritik ketidakadilan, pelanggaran hak asasi, ketidakadilan yang dilakukan oleh Ceausescu. Dia akhirnya diperlakukan secara tidak adil baik oleh gerejanya maupun oleh pemerintah. Sehingga masyarakat demo mulai dari situ. Jadi dari situ kemudian terjadinya demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menjalar sampai ke Rumania, sampai ke Bukares, ibu kota Rumania, dan singkat cerita sampai akhirnya jatuh. Jadi memang secara makro itu ya kita menghadapi ya misalnya ketidakadilan ya, menghadapi hal-hal di dalam masyarakat, kemiskinan dan seterusnya gitu. Itu adalah yang secara makro, sehingga kemudian misalnya kita melihat bahwa Laszlo Toks itu memperjuangkan itu boleh dibilang itulah dia menjadi terang. Dia pendeta di gereja reform yang kecil, dia juga berkhotbah mengenai Natal. Ya, Philip Yancey cerita bahwa dia berkhotbah Natal kali itu temanya adalah tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dia sengaja pilih tema itu merefleksikan ketidakadilan yang terjadi di Rumania. Lalu kemudian 25 Desember Ceausescu dan istrinya ditembak mati oleh tentara, itu menjadi satu kabar sukacita. Jadi dia menjadi terang itu melalui apa? Melalui dia mengkritik ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Ceausescu mati pada waktu Yesus lahir. Mirip dengan di Indonesia, Soeharto jatuh waktu Yesus naik ke sorga. Soeharto jatuh pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi kalau tanya sama mahasiswa yang demo di DPR tahun 98, Soeharto bisa jadi pahlawan apa enggak? Pasti semua bilang nggak bisa jadi pahlawan, ya kan?
Tapi ya itulah mereka, saya juga waktu itu ikut demo ya tahun 98 ya. Itu adalah sedikit bagian kecil untuk menjadi lilin yang kecil, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebenarnya yang kita hadapi itu bukan hanya persoalan ketidakadilan. Kalau begini berarti kita hidup di negara-negara yang relatifly adil ya. Berarti kita nggak bisa jadi terang, kan? Nggak begitu. Kita bisa menjadi terang melalui pergumulan-pergumulan masyarakat yang sederhana. Dan itu kita mesti berangkat dari bukan hanya yang mikro, tapi yang juga makro. Yang makro juga yang mikro di rumah kita sendiri aja. Bagaimana, kan 1 Petrus 3 bilang, hai suami, berlakulah bijaksana kepada istrimu. Nah ini sederhana, kan? Bagaimana Kolose 3 bilang, bapak-bapak jangan menyakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan berlaku kasar kepada istrimu. Jadi ini tantangan gelapnya itu bukan hanya ketidakadilan secara makro, tapi di dalam keluarga kita sendiri loh. Jangan-jangan ada suami istri yang bertengkar, berhutang gara-gara beli pohon Natal. Sehingga justru Natal tidak membawa damai dalam rumah tangga mereka. Kenapa? Karena si istri kepengen pohon Natal, misalnya suami mengatakan utangnya udah banyak. Masa kita mesti utang lagi? Atau si anak bilang kita mesti ganti pohon Natal. Masa pohon Natalnya pendek terus begini? Ya kan, temanku di sana gede. Lalu akhirnya mereka ribut dan sebagainya. Ini adalah tantangan yang mikro yang kita mesti, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang kita lihat di sekitar kita ya. Jadi hal-hal yang simpel. Kalau bicara mengenai lingkungan misalnya, bagaimana saya menjadi terang di dalam aspek lingkungan? Aduh, buang sampah di tempatnya aja, itu sudah menjadi terang. Kita buang sampah di tempatnya itu sudah menjadi terang gitu. Di tengah tantangan. Jadi ada tantangan mikro di tengah-tengah keluarga kita, atau di gereja juga barangkali. Ya, tantangan mikro. Misalnya kita di gereja jangan lupa terhadap para babysitter yang mengantar anak-anak. Kita juga menyatakan kasih kepada mereka. Kadang-kadang mereka mungkin menjadi orang yang terhilang dalam gereja, para staf yang di gereja. Jangan lupa kita memperhatikan mereka. Itu kan mungkin mereka orang yang terhilang dalam gereja. Sampai keluarga, sampai tetangga kita. Kadang-kadang tuh kita beli nasi bungkus 10.000 gitu ya. Kita kasihkan tukang parkir. Kita nggak usah bicara deh. Makanan bergizi gratis. Ada yang bilang makanan beracun gratis. Ya, kita nggak usah bicara terlalu jauh ya. Tapi hal yang simple. Sebagai orang percaya kita bisa lakukan itu. Di dalam Matius ada dibilang terang dunia itu tidak bisa disembunyikan, tetapi diangkat tinggi, kita semua diutus. Nah, bagaimana supaya kita tetap setia tanpa kompromi, tetapi juga tanpa hilang kasih? Mesti muncul seperti yang di Matius pasal ke-5 itu muncul. Itu sebenarnya waktu candlelight service itu kan lilin diangkat. Angkat lilin itu artinya apa? Terang tuh mesti tampil, jangan sembunyi. Sembunyi itu mengindikasikan seperti ada yang tidak benar. Ya kan, kita keluar itu waktu kita memberikan makanan kepada tukang parkir bukan berarti kita itu memamerkan diri, bukan. Tapi terang itu mesti keluar untuk melakukan sesuatu yang simpel yang kita bisa lakukan. Kalau orang naik motor ya, jangan lawan arah. Simple misalnya, jangan lawan arah. Kita mengikuti aturan yang baik, jangan aturan yang baik, bukan aturan yang tidak baik kan. Itu aja kita sudah memberkati orang lain. Berapa banyak pengemudi yang kaget ketika pengemudi motor lawan arah atau kecelakaan misalnya. Itu menimbulkan kesulitan. Saya bilang sama supir taksi, Pak, kalau Bapak anak sakit, Bapak nggak konsen, sebaiknya jangan bawa taksi. Karena kalau Bapak salah lihat maps, penumpang dirugikan, itu satu hal. Tapi kalau Bapak nggak konsentrasi sampai kecelakaan, Bapak merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Nah itu, jadi kita lihat ya, waktu kita muncul untuk menjadi berkat itu bukan kita memamerkan diri. Kita muncul untuk menjadi berkat itu, ya memang terang harus keluar. Lilin itu kalau ditaruh di kolong meja kan tidak bisa menerangi kamar. Dia mesti keluar. Nah pada waktu dia keluar itu, dia berusaha untuk menyatakan kasih, tetapi sekaligus memelihara kesetiaan. Itu menjadi dua hal yang nggak boleh diabaikan. Kalau dia berhenti setia, berarti dia nggak bisa jadi terang. Terangnya pudar. Kalau dia terangnya pudar, ya dia bukan terang. Tapi kalau dia tidak menyatakan kasih, ya buat apa dia menjadi terang? Terang itu kan dia mesti menyatakan kasih kan. Kalau dia nggak menyatakan kasih, buat apa dia menjadi terang? Jadi kita di tengah-tengah masyarakat ya, misalnya begini. Saya tidak setuju dengan Bu Sofi atau tidak setuju dengan Bu Seli.
saya bisa menyatakan ketidaksetujuan itu tanpa saya harus marah-marah kan. Jadi memelihara kesetiaan, kalau di dalam konteks postmodern sekarang orang bicara tentang menyatakan kebenaran dengan kasih, itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada. Bukan berarti kemarahan tidak boleh ada. Marah untuk kebenaran Allah itu ada tempatnya gitu. Tapi kalau kita bisa ngomong, bisa sampaikan ya, itu juga baik ya. Jadi candlelight service itu mengingatkan kepada kita untuk muncul. Tetap setia tapi keluar untuk bersaksi waktu kita memberitakan Injil, waktu kita menjadi berkat gitu. Tidak harus identitas kita diperkenalkan, kan tidak harus. Tapi terang itu harus keluar. Kadang-kadang lampu itu di teknologi zaman sekarang di rumah-rumah, lampu itu tersembunyi di dalam, tapi cahayanya terasa. Lampu sorot kadang-kadang kita nggak tahu lampunya di mana, tapi cahayanya ada. Jadi itu yang penting, bahwa terang itu tampak, terang itu dirasakan oleh orang lain, bahwa inilah orang Kristen yang menjadi terang. Tidak berarti kita semua sempurna. Kita semua juga banyak kekurangan, kelemahannya, tidak bisa sempurna, tapi kita di dalam proses untuk menjadi terang. Kadang-kadang kita tenggelam, misalnya gini, lilin dinyalakan untuk menerangi orang di lapangan sepak bola. Tenggelam dia. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah part dia ingin menjadi berkat kok. Sekalipun buang garam di laut, lu cuma lilin doang. Bagaimana bisa menerangi orang satu lapangan sepak bola? Nggak apa-apa. Di situ nggak ada yang jadi terang. Dia sendiri jadi terang, nggak apa-apa kan. Makanya waktu candlelight service itu dimatikan supaya setiap orang bisa melihat lilin dia, juga melihat lilin orang lain. Melihat lilin orang lain sehingga betul-betul dia bisa menjadi terang. Perbincangan ini sangat luar biasa. Cuma kalau kita perpanjang lagi, kita tidak menjadi terang nanti. Baik, Pak Anton. Bisa pertanyaan terakhir? Ini terakhir, Pak. Menjadi terang ada kemungkinan ditolak. Nah, bagaimana kita bisa tetap setia dengan ada kemungkinan ditolak? Waktu Pak Sanga naksir Bu Sofi tolak cintanya nggak? Tolak 3 kali dulu baru setuju kali keempat, supaya ujian kesetiaan. Jadi ya resiko itu kita mesti ambil ya. Setiap kali mengasihi mesti ada kesediaan untuk terluka. Setiap kali mengasihi seperti lilin mesti membakar. Kita lihat ya, satu hal yang kita lupakan dari lilin adalah lilin itu bukan hanya membakar diri dan meleleh, tapi dia kehilangan bentuk. Waktu terbakar ya, dia kehilangan bentuk. Ada orang yang mencoba menciptakan alat supaya tumpahan lilin itu bisa membentuk kembali. Tapi saya belum tahu bisa sukses apa enggak. Tapi pada naturnya lilin itu ketika meleleh, dia membakar diri, dia meleleh, dia kehilangan bentuknya. Kehilangan keanggunan dia. Itu adalah resiko-resiko daripada kita mengasihi. Misalnya Bu Sofi, Bu Sili yang juga mengajar musik ya, pasti ada resiko itu kan. Resiko untuk tidak merasa tidak dimengerti, merasa ada seorang ngajar bahasa Inggris bilang sama saya, kalau ngajar anak kecil bahasa Inggris Pak, jam les 1 jam, 30 menitnya lari-lari, 30 menitnya pelajaran. Ya itu adalah part yang kita juga sama ya. Kita mengasihi orang mungkin tidak mengerti kita, tidak menghargai kita, ya seperti Tuhan Yesus kan. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke Bethlehem, lalu siapa yang menghargai itu? Orang Majus, orang asing yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Gembala juga adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Jadi yang datang ini sial-sial semua kalau dalam kacamata orang Yahudi. Bukan imam kepala, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Gembala tidak diterima kesaksiannya di pengadilan Yahudi. Orang asing dikutuk setiap hari oleh orang Yahudi. Jadi, tapi Tuhan munculkan mereka. Kenapa? Karena mereka memperoleh pengharapan. Seorang penulis puisi bernama Auden mengatakan bahwa bagi orang Majus, perjalanan kami sampai di sini. Perjalanan mereka mencari kebenaran, mencari Tuhan itu berakhir di Bethlehem. Mereka ketemu kebenaran. Tapi bagi gembala terbalik, perjalanan kami mulai dari sini. Pengharapan, hidup baru, mulai dari sini. Jadi kita lihat itu ya, itu resiko itu ada. Seperti yang Tuhan Yesus juga alami, resiko itu ada. Tapi kita belajar, kita mau setia kepada kebenaran. Seperti ibu-ibu ini kan orang-orang musik ya, tidak enak pun juga musik sesuai nada, ya kan? Meskipun nadanya sulit dinyanyikan dan tidak enak, ya kan?
ya intervalnya terlalu jauh, tapi kan mesti dinyanyikan. Ya itulah nadanya. Itulah nada yang diberikan oleh komposer. Seperti itulah kebenaran yang Tuhan beri kepada kita. Beresiko ndak enak pun kita mesti jalankan. Baik, Pak Anton, terima kasih untuk perbincangannya dan terima kasih Kariseli. Dan sampai di sini podcast kali ini dan sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.